Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan apa pendapat. Udahlah Pak, nggak usah lagi kalian singgung-singgung Pak Gubernur Jawa Barat itu. Apa yang beliau lakukan itu semua udah benar. Rakyat Indonesia ini menyukai, senang karena kepeduliannya untuk rakyatnya. Karena beliau itu selalu belusukan melihat apa yang kejadian di rakyat dan kekurangannya. Pasti Pak Deddy Mulyadi itu langsung menetapkan, bukan hanya omong-omong doang, langsung dilaksanakan. Itu yang benar Pak. Ngapain harus nyari-nyari pendapat dari orang lain, sedangkan yang diperbuat Pak Deddy Mulyadi itu sudah benar. Bagus, oke? Harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk hadir, 3 triliun untuk hadir. Di saat susahnya mencari lapangan pekerjaan, mereka ini justru menghambat, menghalang-halangi, bahkan ada dugaan memeras gitu ya. Itu memeras gitu ya. Nah, inilah sistem, inilah mekanisme yang dipuja-puja oleh mereka-mereka yang mengatasnamakan dirinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kan mekanismenya kan begini, sistemnya kan begini, ya toh? Koordinasinya kan ini toh? Pak tanya gimana? Zong ya. Beginilah kalau mereka lebih mengutamakan mekanisme sistem koordinasi. Bukannya bagaimana supaya mekanisme sistem ini mendukung tindakan-tindakan yang baik ini. Tetapi justru mekanisme, justru koordinasi, justru sistem ini lebih kepada menghalang-halangi dan merintangi. Langsung di Gedung Sate, gue pengen bikin agenda berbahaya, yaitu apa? Kritik KDM. Karena pendukungnya pada galak. Disclaimer, gue juga pernah ketemu Kang Deddy Mulyadi, dan gue sepakat akan beberapa kebijakannya ya. Soal balikan lahan menjadi hijau lagi, desa harus bersih, melawan pungli, itu bagus banget. Tapi banyak juga kebijakan yang harus dikritisi. Jangan lu bela semua. Emang gak kapok? Dulu kita punya Jokowi yang kita anggap Satria Piningit, New Hope. Seakan-akan kalau Jokowi salah, yang dibilang Jokowinya baik, sekitarnya yang salah. Nggak bisa. Kita udah nggak bisa lagi punya pemimpin, pejabat publik yang seakan-akan kalau salah pun perlu kita bela. Jadi kepada para pendukung KDM, kalem aja. Beliau juga pejabat publik, bisa salah, bisa benar. Nah, beberapa kebijakan yang perlu dikritisi, contohnya satu jelas adalah pelajar ke barak militer. Ini tentu jauh sekali dari konvensi hak anak, yang harusnya anak itu ditreat seperti sipil, dikasih konseling, dikasih layanan bimbingan psikologis dan lain sebagainya, bukan dikasih ke barak militer. Lagi pula yang besar di barak militer juga masih banyak bermasalah. Anggota-anggota militer atau polisi juga masih banyak yang bermasalah, nggak menjamin, nggak jadi bandel. Kedua, soal bansos harus vaksetomi. Wah, ini makin chaos, karena kok kesannya hanya orang miskin yang kemudian salah gitu, dan kesannya kayak kemiskinan itu salah individu, bukan sistemik. Padahal bansos itu dalam undang-undangnya adalah hak, dia nggak boleh pakai syarat. Terus yang kedua, kalau dibilang misalnya kemiskinan itu kok jadi banyak anak segala macam, padahal data menunjukkan angka kelahiran itu jauh menurun kalau mau by data. Belum lagi, ya ini soal prinsip. Masa seakan-akan kalau orang miskin harus diatur bahkan otonomi tubuhnya, tapi kalau orang-orang kaya itu nggak diatur, bebas punya anak berapa. Nggak bisa gitu dong. Nggak bisa kita treat kemiskinan itu hanya salah individu. Dia adalah sistemik, lapangan pekerjaan, akses kepada pendidikan, dan sebagainya. Gitu ya. Deddy Mulyadi bantah ada intimidasi dalam program barak militer. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi membantah tuduhan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI yang menyebut adanya praktik intimidasi terhadap siswa dalam pelaksanaan program barak militer. Deddy Mulyadi memastikan apa yang disampaikan oleh KPAI terkait ancaman agar pelajar tidak naik kelas jika menolak masuk barak militer tidaklah benar. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Diundang, tak mau datang. Ingin dihargai. Aduh, Pak Gubernur, Kang Deddy, ya Allah. Kang Deddy yang ngomong, saya yang deg-degan. Deg-degan saya, Kang Deddy. Beneran ini, Kang Deddy. Saya deg-degan ngedengerin Kang Deddy ngomong kayak gini. Nggak tahu kenapa. Kayak langsung kebayang gitu. Itu lawan-lawan politik Kang Deddy
ibaratnya singa mah lagi mangap ini ngaung gitu ya kan, siap nerekam gitu loh. Saya yang deg-degan Kang Deddy, hati-hati ini buat Kang Deddy ya. Saya cuma pesan Kang Deddy, hati-hati bener, jangan sampai ngasih celah ke lawan-lawan politik Kang Deddy nih, karena saya yakin mereka lagi lagi siap menerkam gitu loh. Pokoknya hati-hati Kang Deddy lah. Saya mah tetap ngedukung apapun kebijakan Kang Deddy ya. Pesan saya hati-hati, karena ini lawan-lawan politik nih biasanya nih ya kan, ngeluarin semua jurus nih. Kalau nggak bisa dipancing pakai uang ya, karena saya mah yakin kalau Kang Deddy mah nggak mempan nih dipancing pakai uang ya kan. Narkoba juga nggak yakin saya ya kan, nggak mempan juga dipancing pakai narkoba ya kan, apalagi diajak judi. Yakin saya Kang Deddy mah nggak bakal mau. Tapi ini satu nih yang di pikiran saya nih Kang Deddy, saya khawatir banget ini Kang Deddy dipancing pakai perempuan gitu. Makanya hati-hati dah Kang Deddy ya sama lawan-lawan politiknya ya. Ini Pak Punten ini deg-degan saya beneran. Ini mah sekedar ngasih saran aja, ngingetin ya Kang Deddy. Salam kenal dari saya ini di Lampung Kang Deddy, tapi darah mah getih Sunda. Insya Allah ngedukung semua kebijakan Kang Deddy. Yang kedua, ia menilai tudingan KPAI tidak memiliki dasar yang sangat jelas. Dirinya pun enggan memperpanjang polemik karena tidak memahami maksud dari pernyataan Lembaga Perlindungan Anak tersebut. Tanya saja ke KPAI, saya tidak akan menanggapi sesuatu yang saya tidak mengerti apa yang dimaksud, ucap Deddy Mulyadi. Lebih lanjut, Deddy Mulyadi menyebut program barak militer yang telah diterapkan justru menunjukkan hasil yang positif. Ia melihat adanya tren menurunnya kasus tawuran dan sejumlah daerah, serta perubahan perilaku siswa ke arah yang lebih baik. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Ada 4 kameramen yang selalu standby kemanapun Deddy Mulyadi ini pergi gitu. Captionnya itu yang bagus bukan mengejutkan, tapi para wartawan kalah bersaing dengan 4 kameramennya Kang Deddy Mulyadi. Karena kan mereka itu menempel dan standby terus setiap saat, dari pagi sampai siang untuk meliput kegiatannya Kang Deddy Mulyadi. Sementara para wartawan ini kan enggak seperti itu. Ya mungkin mengejutkannya itu di situ ya. Karena mereka ini kan para wartawan ini mungkin baru-baru ini aja meliput kegiatannya Kang Deddy Mulyadi. Ya sebelum-sebelumnya kan enggak juga. Mungkin ada tapi enggak seramai sekarang. Ya mungkin mengejutkannya di situ. Saat Kang Deddy Mulyadi keluar dari mobil, timnya itu sudah meliput. Sementara para wartawan ini masih sibuk memarkirkan mobil. Jadi para wartawan ini baru siap-siap mau meliput, timnya Kang Deddy Mulyadi sudah mendapatkan berita duluan. Mungkin di situ yang mengejutkannya. Dan saran menurut saya bagus ya, para pejabat ini mempunyai 1 kameramen lah minimal yang menempel dia gitu dari pagi sampai sore lah minimal, buat yang saat mereka melakukan kegiatan pejabatnya gitulah, atau mengantor lah istilahnya. Atau cari 1 lagi yang di luar, misalkan yang independen. Karena kalau ada kameramen gitu kan, mereka jadi nggak minimal lah berkurang atau hilang bahkan ya kegiatan-kegiatan yang negatif mungkin yang dilakukan oleh para pejabat ini. Karena mereka diawasi, ada yang mengawasi gitu kan. Kan kameramen ini seolah-olah menjadi mata masyarakat ya, pengawas masyarakat. Gitu kan, menurut saya bagus. Bagaimana menurut kalian itu? Yang terakhir, sebelumnya KPAI menemukan indikasi intimidasi di salah satu lokasi pelatihan di Purwakarta. Laporan menyebutkan pada siswa yang dikirim ke barak militer tanpa mengetahui alasannya. Selain itu, 3 SMP di wilayah tersebut disebut tidak memiliki guru bimbingan konseling alias BK. Padahal keterlibatan siswa seharusnya berdasarkan rekomendasi untuk kasus perlanggaran seperti merokok atau tawuran. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.